Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam PPKN Asyik. Apa kabar kalian hari ini para pembelajar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Para pembelajar, di pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Lalu, bagaimana pelaksanaan demokrasi tersebut sejak awal kita merdeka sampai sekarang? Mari kita cari tahu jawabannya dalam materi kita kali ini yang berjudul Dinamika Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Di materi ini, kita akan mempelajari yang pertama, demokrasi parlementer, 2. Demokrasi terpimpin, 3. Demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan yang keempat, demokrasi Pancasila masa Reformasi. Mari kita membahas demokrasi parlementer pada rentang waktu 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang ditetapkan ketika Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri dan melaporkan pertanggungjawabannya ke parlemen atau DPR. Sementara posisi presiden saat itu hanya sebagai kepala negara atau lambang. Kemudian, Undang-Undang Dasar yang digunakan saat itu adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat Konstitusi RIS, dan kemudian beralih ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa ini, ada peristiwa-peristiwa penting, di antaranya bentuk negara Indonesia adalah serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Namun akhirnya masyarakat menolak bentuk negara serikat karena dianggap sebagai taktik Belanda memecah belah Indonesia. Akhirnya kita kembali ke negara kesatuan sejak tanggal 17 Agustus 1950. Saat itu Perdana Menteri seringkali berganti karena ketidakpuasan parlemen atau DPR terhadap kinerja Perdana Menteri dan kabinetnya. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak stabil, banyak pemberontakan. Hal itu mendorong kekecewaan masyarakat di daerah dan terjadi pemberontakan akibat pertentangan ideologi. Pada masa ini, berhasil dilaksanakan pemilihan umum pertama tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Konstituante adalah badan yang diserahi tugas merumuskan Undang-Undang Dasar baru, karena saat itu kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, konstituante gagal menjalankan tugasnya. Undang-Undang Dasar baru tidak dapat diselesaikan karena anggotanya lebih mementingkan kepentingan partai atau golongannya dibandingkan kepentingan bangsa dan negara. Keadaan tersebut dapat membahayakan negara. Oleh karenanya, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan berupa Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstituante dan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai aturan bernegara. Nah, Dekret Presiden inilah yang menandai berakhirnya masa demokrasi parlementer dan Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin pada rentang waktu 1959 sampai 1966. Para pembelajar, demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang idealnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam pengambilan keputusan negara. Namun dalam prakteknya, Presiden Soekarno mengartikan kata terpimpin sebagai pemusatan kekuasaan negara di tangan pemimpin, yaitu di tangannya sendiri. Selanjutnya,
Undang-undang dasar yang digunakan saat itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang mari kita cermati berbagai peristiwa pada masa ini. Kesalahan mengartikan konsep terpimpin menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, pertama, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disingkat MPRS, padahal seperti yang kita ketahui, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Selanjutnya, presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan presiden atau Penpres. Presiden juga membubarkan DPR dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau disingkat DPRGR. Selain itu, Indonesia condong dan bekerja sama dengan negara-negara komunis yang menyalahi prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kemudian politik dalam negeri juga memanas akibat pertentangan antara Partai Komunis Indonesia atau PKI yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis melawan TNI Angkatan Darat atau TNI AD yang tetap setia menjaga dan mempertahankan Pancasila. Nah, puncak pertentangan tersebut adalah meletusnya pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 yang dilakukan PKI dengan menculik dan membunuh 7 perwira TNI Angkatan Darat di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Pemberontakan tersebut lebih jauh menimbulkan konflik atau pertentangan di masyarakat antara anggota PKI dan penentang PKI, serta terjadinya krisis ekonomi. Mahasiswa berdemonstrasi menuntut pembubaran PKI dan pemerintah melakukan perbaikan ekonomi. Jenderal Soeharto lalu tampil mengamankan situasi dan konflik dengan membubarkan PKI berdasarkan surat perintah yang diterima dari Presiden yang dikenal dengan nama Super Semar atau singkatan dari Surat Perintah 11 Maret. Pada tahun 1966, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepemimpinan kepada Jenderal Soeharto sebagai presiden. Nah, peralihan kekuasaan tersebut menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin dan dimulainya masa demokrasi Pancasila, masa Orde Baru. Mari kita lanjut pada demokrasi Pancasila, masa Orde Baru di rentang waktu tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini adalah sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan dan berintikan sila keempat. Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, yang diwujudkan dengan menerapkan demokrasi Pancasila. Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya mari kita cermati berbagai peristiwa dalam pelaksanaan demokrasi pada masa ini. Pertama, pemerintah berhasil melaksanakan pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali, yaitu sejak tahun 1971 sampai 1997. Kemudian mulai pemilu tahun 1977 sampai 1997, jumlah partai politik peserta pemilu dirampingkan dari 10 partai menjadi 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pemerintah juga giat melaksanakan program pembangunan berkelanjutan yang disebut Repelita, singkatan dari Rencana Pembangunan 5 tahun. Selain itu, dilaksanakan program peningkatan kesejahteraan
antara lain keluarga berencana atau KB, pos pelayanan terpadu atau posyandu, transmigrasi, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA. Namun pada masa ini terjadi penyalahgunaan kekuasaan, yaitu adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN di lingkungan pejabat pemerintah. Kemudian kebebasan berpendapat masyarakat dibatasi. Pers atau penyiaran dan surat kabar dilarang memberitakan keburukan pemerintah. Jika terbukti, maka surat izin penyiaran akan dicabut atau dilarang terbit. Selanjutnya pada masa ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI masuk dalam percaturan politik nasional. Dengan kata lain, ikut dalam perpolitikan. Pada masa ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priok, kasus Malari, daerah operasi militer atau DOM di Aceh, dan lain-lain. Pada tahun 1998, negara kita dilanda krisis keuangan yang berdampak pada kelesuan ekonomi, kebangkrutan badan usaha, dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Krisis di atas juga turut menimbulkan kecemburuan terhadap etnis tertentu, sehingga memicu terjadinya kerusuhan dan kekerasan di beberapa kota. Situasi tersebut mendorong para mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta, menuntut turunnya Soeharto sebagai presiden. Akhirnya, Soeharto mengeluarkan pernyataan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan wakilnya yaitu B.J. Habibie. Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya masa Orde Baru dan Indonesia memasuki masa reformasi. Demokrasi Pancasila masa reformasi pada rentang waktu 1998 sampai sekarang. Konsep demokrasi Pancasila pada masa ini adalah sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis masa sebelumnya. Reformasi berarti perbaikan sistem menuju yang lebih baik. Undang-undang dasar yang digunakan pada masa ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Peristiwa-peristiwa penting sekitar pelaksanaan demokrasi Pancasila masa reformasi antara lain: pertama, dilaksanakannya amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Hal ini karena Undang-Undang Dasar 1945 dianggap memiliki rumusan pasal yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik seseorang. Selanjutnya, masyarakat diberi kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi. Kemudian pada masa ini banyak bermunculan partai politik peserta pemilu. Selanjutnya, kebebasan pers atau penyiaran tidak lagi ditekan oleh pemerintah. Pada masa ini muncul semangat anti korupsi, yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan dirumuskan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Selain itu, dilaksanakan pemilu secara langsung untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Namun pada masa reformasi, bermunculan aksi kekerasan atau anarkisme, pola hidup mengedepankan bersenang-senang atau hedonisme pada remaja, pergaulan bebas, serta penghinaan, pelecehan, dan berita bohong atau hoax di media sosial. Konflik antar agama, antar ras, antar golongan, serta aksi separatisme di daerah juga sering terjadi di masa ini. Lembaga-lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi dibentuk pada masa ini sebagai perwujudan tuntutan masyarakat. Masyarakat juga semakin kritis menanggapi suatu isu atau kebijakan
yang dikeluarkan pemerintah. Demikian materi kita kali ini. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dan pasang surut sesuai pada masa diterapkan. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari materi kali ini. Para pembelajar, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas kontribusi pihak-pihak berikut dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam PPKN Asyik.